Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pontianak, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Iqbal. Kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pontianak, staf tata usaha, kemudian Dewan Guru, tokoh setempat, dan orang tua murid yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan IHT pada tahap pertama ini. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pendidikan di sekolah tercinta ini. Adapun kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan intern kami sesama calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 3 Pontianak. Adapun tema IHT kita pada hari ini yaitu tentang pemetaan aset, yaitu ada 7 modal sekolah, di mana akan dipaparkan oleh yang pertama itu modal manusia akan disampaikan oleh Ibu Amelia Dwi Pani. Yang kedua, modal sosial akan disampaikan Ibu Lucy Purnamasari. Kemudian yang ketiga, tentang budaya dan agama itu akan disampaikan Ibu Yostina Lilis Mangguali. Kemudian yang keempat, modal fisik akan disampaikan modal fisik akan disampaikan Bapak Hermawan. Kemudian yang kelima, modal lingkungan alam akan disampaikan Ibu Dian Agustin. Kemudian yang keenam, tentang modal politik akan disampaikan oleh saya sendiri, Ezi Diana Fitri. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, modal finansial yang akan disampaikan oleh Ibu Yumiri. Baik, untuk pemaparan pertama, saya persilakan kepada Ibu Amelia Dwi Pani. Pada Bu Amel, saya persilakan. Oke, terima kasih kesempatannya yang sudah diberikan oleh Bu Ezi sebagai pengacara. Terima kasih juga kesempatannya kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Komite Perwakilan Komite, dan Bapak Ibu warga sekitar Pontianak. Izinkan saya Amelia Dwi Pani hari ini akan memaparkan tentang pemetaan aset di SMA 3 Pontianak, yaitu 7 modal yang ada di SMA Pontianak, yang kali ini tentang modal manusia. Baik Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian KTU dan Bapak Ibu Komite serta warga sekitar, kami 7 CGP ini sebelumnya sudah berdiskusi untuk merumuskan tentang aset manusia sendiri yang ada di SMA 3 Pontianak. Jadi salah satu sumber kekuatan kita di SMA 3 Pontianak ini adalah kekuatan itu yaitu aset manusia, di mana dengan adanya aset manusia ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi sekolah kita, ya baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sini dapat saya paparkan untuk secara akademiknya untuk aset di sekolah ini, yaitu di mana guru-guru dan KTU itu sekitar 80 orang, ya, yang terdiri dari 52 guru, kemudian sisanya 20 itu tata usaha dan karyawan tidak tetap. Di sini juga kami paparkan untuk guru sendiri ya Bapak Ibu ya. Untuk S1 itu ada sekitar kurang lebih 27 orang. Kemudian ini data yang terakhir ya, data terakhir yang kami dapat dari TU. Kemudian yang S2 itu terdiri dari 9 orang. Nah, kemudian untuk yang sudah bersertifikasi, total guru yang sudah bersertifikasi di SMA 3 Pontianak itu ada sekitar 28 orang. Dan yang belum sertifikasi itu ada 24 orang. Dan untuk staf tata usaha sendiri, total dari yang 4 orang yang tetap, yang 4 ini sudah memiliki TPP, yaitu tunjangan penambahan penghasilan. Untuk siswa sendiri Bapak Ibu, aset yang selanjutnya di SMA 3 itu terdapat sekitar 1.108 orang siswa ataupun peserta didik, di mana aset-aset manusia yang di sini yaitu guru, kemudian tata usaha dan juga siswa itu saling berkontribusi, saling berkolaborasi untuk kemajuan SMA 3
baik dari hal kualitas pendidikan, kemudian pelatihan untuk guru-guru, kemudian juga dari hal ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya. Demikian untuk aset ataupun modal manusia yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Baik, terima kasih Ibu Amel atas pemaparan yang telah disampaikan. Untuk berikutnya tentang modal sosial akan disampaikan oleh Ibu Lucy. Pada Ibu Lucy kami persilakan. Terima kasih Bu Ezi atas kesempatan pada saya untuk memaparkan tentang aset yang kedua. Jadi yang pertama tadi sudah disampaikan Ibu Amelia Gipani tentang modal manusia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang yang kedua, itu adalah modal sosial. Nah, aset yang kedua, modal sosial ini terdiri dari kolaborasi antara guru yang bagus, kemudian komunitas masyarakat dan komunitas orang tua. Jadi diharapkan untuk sekolah ini sudah banyak sekali memiliki aset-aset di luar atau di eksternalnya, seperti misalnya kerjasama antara orang tua dengan guru atau kerjasama dengan sekolah dan komite. Nah, ini diharapkan kami membutuhkan sekali dukungan dari Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan ini untuk mendukung semua program-program yang ada di sekolah yang sudah kami rancang. Nah, jadi modal manusia ini dukungan masyarakat atau lingkungan sekitar, komite, organisasi kemasyarakatan, dukungan ikatan alumni yang paling penting ini. Nah, jadi semuanya ini saling berkesinambungan. Komunitas-komunitas yang ada di luar sekolah dapat diharapkan membantu kami dalam meningkatkan kualitas program yang ada di SMA Negeri 3 Pontianak. Nah, kerjasama dengan pihak eksternal ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membuka peluang baru bagi sekolah. Jadi diharapkan dukungan dari Bapak Ibu semua yang ada di sini untuk mendukung program-program kami. Nah, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lucy atas pemaparan yang telah disampaikan. Berikutnya yang ketiga yaitu modal budaya dan agama akan disampaikan oleh Ibu Yustina Lilis Mangguali. Kepada Ibu saya persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Pontianak, para waka di SMA Negeri 3 Kota Pontianak, dan para CGP yang ada di depan. Perkenalkan, terima kasih kepada Bu Ezi. Perkenalkan, nama saya Ibu Yustina Lilis Mangguali. Saya akan memaparkan mengenai tentang modal agama dan budaya yang sudah saya diskusikan dengan beberapa stakeholder yang ada di SMA Negeri 3 Kota Pontianak, rekan guru dan para siswa di sini. Modal agama dan budaya yaitu pertama pembiasaan melakukan kegiatan tadarus setiap hari Jumat, lalu ada ibadah zuhur dan asar secara berjamaah, perayaan hari besar keagamaan untuk menjalin kerjasama dengan pesantren setempat, lalu adanya ekskul rohis setiap hari Jumat, dan kegiatan keagamaan untuk murid non-Islam. Dan di sini kita ada dua tempat. Di sini yang ada untuk yang Kristen itu ada ruangan namanya Presisten, sedangkan untuk yang agama Katolik disebut dengan Katolika itu di sebelah ruangan OSIS. Nah, lalu berikutnya setiap kegiatan hari besar keagamaan itu Rohis juga melakukan kerjasama untuk mengumpulkan sumbangan yang akan diserahkan kepada panti asuhan yang sudah ditunjuk oleh pembina Rohis. Lalu untuk berikutnya modal agama dan budaya, di sini kita juga dekat dengan Museum Negeri. Ada beberapa kegiatan mapel yaitu sejarah yang pernah melakukan kunjungan ke Museum Negeri. Begitu
modal agama dan budaya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara Bu Lizi. Baik, terima kasih Bu Lilis atas pemaparan yang telah disampaikan. Berikutnya tentang modal fisik akan disampaikan oleh Pak Hermawan. Kepada Pak Hermawan, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Edi atas kesempatan yang diberikan ke saya. Yang mohon izin Bapak Ibu, ya, saya dari BPP Angkatan 9 akan menambahkan untuk pemetaan aset kita di SMA 3 ini dari segi fisiknya. Kita bisa lihat di depan saya kita, modal fisik kita di SMA 3 ini luar biasa Bapak Ibu, yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah kita yang mempunyai ruang kelas yang cukup lumayan. Ada 37 lokal ruang kelas, ditambah baru lagi ada 2, jadi 40 ruang lokal di daerah depan. Kemudian kita punya ruang kantor, ruang guru yang bersih dan rapi. Ini merupakan modal kita juga Bapak Ibu. Kemudian kita juga mempunyai jaringan WiFi, jadi masalah internet kita tidak ada masalah ya Bapak Ibu. Kemudian adanya ruang perpustakaan yang kita sering gunakan untuk anak-anak. Ini bisa kita berdayakan, kita manfaatkan untuk aset anak-anak Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga punya lapangan olahraga yang terdiri lapangan basket, bola voli, dan lapangan futsal. Nah, ini kita harapkan dapat kita berdayakan untuk anak-anak di saat pembelajaran, di saat intrakurikuler maupun kurikuler ataupun di kegiatan ekstrakurikuler Bapak Ibu. Kemudian kita juga tersedia ya kamar mandi WC yang memadai yang sesuai dengan jumlah siswa kita dan guru. Dan ini kita harapkan kita jaga aset ini untuk kelangsungan kita ke depan. Kemudian lapangan olahraga tadi sudah, kemudian musola dan ruang ibadah Katolik juga kita manfaatkan, ruang ibadah Protestan. Kemudian kita juga ada pos satpam. Ya, aset-aset ini Bapak Ibu, modal fisik ini bisa kita berdaya gunakan Bapak Ibu semua untuk kita manfaatkan untuk kepentingan warga kita di Samarinda. Kemudian dari aset fisik ini kita berharap ada masukan dan tambahan dari Bapak Ibu semua. Kira aset ini apalagi mau kita kembangkan dari modal fisik yang kita ada ini. Kita berharap dari modal fisik ini kita dapat mendayagunakannya untuk kepentingan kita bersama, terutama untuk proses pembelajaran untuk pemberdayaan siswa-siswa kita. Terima kasih Bapak Ibu, dari pemberdayaan modal fisik ini saya kira cukup sekian. Mungkin nanti ada pemaparan selanjutnya akan diserahkan ke pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hermawan atas pemaparannya tentang modal fisik. Kemudian kita lanjutkan modal lingkungan alam yang akan disampaikan Ibu Dian Agustin. Kepada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih ya kepada Bu Ezi atas kesempatannya. Nah, seperti yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya lainnya, bahwa aset modal SMA Negeri 3 itu luar biasa. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Nah, berdasarkan pada LMS itu sudah dibagi menjadi 7 aset modal. Ada manusia, ada fisik, ada kemudian finansial, lingkungan yang kebetulan akan saya bahas pada kali ini. Oke, nah sekarang kita mulai ke modal lingkungan ya. Nah modal lingkungan SMA Negeri 3 tersedianya sumber air bersih PDAM. Nah ini juga yang kemudian membuat kita merasa nyaman ya kalau untuk buang air, kemudian untuk wudhu, karena memang di SMA Negeri 3 ini selalu melaksanakan sholat zuhur bersama. Kemudian warga masyarakat ramah dan peduli terhadap lingkungan karena kita sudah dinobatkan sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional, sangat luar biasa. Jadi sayang apabila tidak kita jaga, jangan sampai nama yang sudah ada di tingkat nasional itu hanya sekedar nama saja, dan itu merupakan PR buat kita semua Bapak Ibu untuk menjaganya. Kemudian lokasi berada di pemukiman warga sekitar sehingga mudah diakses oleh siswa siswi. Nah, memang di SMA Negeri 3 ini termasuk lokasi yang strategis. Tidak hanya pemukiman warga, ternyata juga pusat pembelajaran.
kemudian juga ada wisata kulinernya. Jadi siapapun yang ingin ke area di sini sebenarnya sangat-sangat menjangkau semuanya dan memudahkan aktivitas kita sehari-hari sebagai guru. Apakah kita mau beli makan atau kita mau kemudian misalnya ternyata sholat zuhurnya kebetulan sedang penuh, kita bisa ke Masjid Mujahidin yang dekat ada di sana itu. Oke. Lalu itu dia yang tadi saya bilang bahwa memang lokasi SMA 3 ini strategis ya Bapak Ibu ya. Perpustakaan dekat, rumah Melayu dekat, rumah adat juga dekat. Nah kalau misalnya kita kebetulan saya guru mata pelajaran sejarah, kita mau mengadakan lawatan sejarah misalnya, itu mengenalkan anak-anak tentang budaya dan sejarah, ya tinggal berkunjung saja. Seperti itu. Baik, terima kasih. Akan saya kembalikan lagi kepada Bu Ezi selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dian atas pemaparan yang telah disampaikan. Berikutnya tentang modal politik, di sini akan disampaikan oleh saya sendiri, Ezi Diana Fitri. Nah, tentang modal politik ini sebenarnya bukan tentang aktivitas demokrasi seperti yang tataran politik praktis seperti yang kita ketahui, tapi di sini modal politik itu adalah bagaimana kemampuan kelompok atau sekolah untuk melakukan kerjasama, misalnya yang telah dilakukan di SMA Negeri 3 ini, yaitu kita memiliki MOU dengan Polsek, kemudian ada Puskesmas dan BNN, PLN, PDAM, IndiHome, stakeholder, ya. Jadi misalnya dengan pihak kepolisian di sini terkait dengan keamanan, kemudian pihak Puskesmas terkait dengan kesehatan, BNN tentang sosialisasi tentang narkotika, kemudian PLN terkait dengan jaringan listrik, PDAM di sini terkait dengan penyediaan air bersih, kemudian dengan IndiHome terkait penyediaan WiFi, kemudian yang terakhir kerjasama dengan tokoh masyarakat sekitar sekolah dan stakeholder untuk kegiatan sekolah. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa kita lebih perkuat lagi dari modal politik ini diberikan untuk kemajuan sekolah kita ini. Baik, untuk pemaparan terakhir yaitu tentang modal finansial, ini akan disampaikan oleh Ibu Yumiri. Kepada Ibu Yumiri kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Ezi sebagai moderator dalam IHT pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan IHT kami pada pagi hari ini juga. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai aset yang ada di sekolah kita sesuai dengan judul dari IHT kita pada hari ini, yaitu mengenai aset finansial. Nah, Bapak Ibu semua, aset finansial ini berhubungan dengan pembiayaan atau keuangan untuk kemajuan atau membangun sekolah kita. Baik Bapak Ibu, nah di sini aset finansial itu yang pertama itu ada atau berasal dari bantuan operasional satuan pendidikan atau dana BOSP. Kemudian yang kedua ada bantuan dari pihak luar dan orang tua, ini sebagai donatur biasanya dalam suatu kegiatan di sekolah kita. Kemudian yang ketiga ada Jumat berbagi atau dari infak hari Jumat. Kemudian yang selanjutnya juga sebagai modal finansial, yaitu di sekolah kita terdapat beberapa pendopo yang mewakili suku yang ada di Pontianak, yaitu ada pendopo Cina, kemudian ada pendopo Dayak, dan juga ada pendopo Melayu, yang dimana pendopo-pendopo tersebut biasanya pada saat ulang tahun sekolah itu disewakan. Ya, jadi, kemudian selanjutnya ada juga berasal dari koperasi siswa juga itu sebagai finansial daripada aset yang ada di sekolah. Demikian Bapak Ibu pemaparan mengenai aset finansial yang ada di SMA Negeri 3 Pontianak. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan lagi kepada Bu Ezi sebagai moderator.
Baik, terima kasih Ibu Yumiri atas pemaparannya tentang modal finansial. Nah, akhirnya selesai juga pemaparan kami tentang aset yang ada di sekolah ini. Beberapa modal, ada 7 modal yang ada di sekolah. Nah, berikutnya adalah jika dari pemaparan tadi ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Ya, silakan Ibu yang ingin bertanya bisa ke depan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita, perwakilan dari siswa yang bernama Muhammad Nazrul. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara sekolah untuk mengelola atau mempertahankan modal aset sekolah kita? Sekian fisiknya. Bagaimana cara sekolah itu mempertahankan modal aset sekolah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk menjawabnya saya persilakan tadi yang menyampaikan tentang hal ini yaitu Pak Hermawan. Jadi silakan kepada Pak Hermawan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Dika. Ya, di sini tadi saya sudah berbicara mengenai aset fisik ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita semua tiga ini mempunyai aset fisik kita yang luar biasa, bisa kita daya gunakan Bapak Ibu. Ya, tetapi kami juga dalam pendaya gunaan aset fisik kita di sekolah ini, kita tentu juga mempunyai keterbatasan Bapak Ibu. Maka itu kami juga mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu, karena di kependidikan kita tahu ada 3 sentral pendidikan yang sangat menopang modal pendidikan agar bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah pihak sekolah, kedua adalah orang tua, dan yang ketiga adalah program yang sudah kita laksanakan. Ketiga ini bisa berjalan dengan baik kalau tanpa dukungan Bapak Ibu semua, kemungkinan besar akan susah juga Bapak Ibu. Karena untuk pendayaan fisik kita di sekolah ini terus terang, tapi selama ini hanya penggunaan dari dana pos sekolah Bapak Ibu, dan ada juga sebagian dari bantuan orang tua. Dan itulah makanya kami berharap dengan adanya pemaparan tentang modal fisik ini membuka pemikiran kita ke depan bahwa bagaimana pendidikan kita terutama di SMA 3 ini dapat lebih baik dan berkembang dengan modal fisik yang ada. Terutama tadi Bapak Ibu, kami juga mendapat dukungan dari Bapak Ibu semua mengenai dari bantuan. Alhamdulillah Bapak Ibu semua ada lebih dapat memberikan bantuan, dan itulah modal kami yang bisa kami untuk mempertahankan fisik ini untuk perawatan, untuk perbaikan Bapak Ibu semuanya. Karena ini kembali juga semuanya untuk siswa didik kita agar bisa berjalan baik supaya kita sekolah ini bisa merasakan manfaat bersama. Mungkin itu Bapak Ibu dari kami, dari pemetaan fisik ini nanti akan kita tambahkan nanti kita semua akan kita masukkan ke kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mungkin ada lagi di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan Mbak, silakan maju ke depan. Baik, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Desti Fitria, perwakilan dari warga setempat. Nah, saya ingin bertanya bagaimana hubungan sekolah dengan warga setempat di daerah Mesir. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari perwakilan warga setempat. Yang akan menjawabnya saya persilakan kepada Ibu Amelia. Terima kasih Bu Ezi, terima kasih juga Bu Desti, perwakilan dari lingkungan sekolah ini ya. Karena memang di sini kan kita kan tinggal di daerah Gajah Mada ya, memang rata-rata ini etnisnya Tionghoa ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah kolaborasi yang luar biasa, dan memang aset, salah satu asetnya itu kan manusia itu tadi saya katakan juga bukan hanya dari kami guru, kemudian dari pegawai atau siswa warga setempat. Nah tadi juga hubungan itu salah satunya kita adakan MOU ya Bu ya.
Kemarin kan juga kita udah pernah juga ada berhubungan dengan program kegiatan, kita ada MOU atau perjanjian dengan minimal itu dari ketua RT di daerah ini. Jadi untuk pelestarian lingkungan berhubungan dengan aset lingkungan Ibu Dian ya. Jadi bersama warga setempat untuk menjaga lingkungan. Kemudian kita mengoptimalkan kegiatan-kegiatan kita, misalnya yang di Adiwiyata itu ada bank sampah. Jadi memang targetan ke depan itu bukan hanya pelaksananya ataupun yang berkontribusi itu cuma warga dalam sekolah, tapi harapan kita itu nantinya bank sampah Islam Tiga Pontianak ini juga nantinya bisa berkontribusi kepada warga setempat. Jadi kemarin kok dari tim Adiwiyata itu karena memang saya juga di tim Adiwiyata, target kita itu nanti itu di warga tuh minimal sampah itu jadi listrik, pulsa macam listrik. Jadi itu memang kita kepengenkan. Jadi dari sampah minimal emak-emak itu bisa untuk membiayakan pajak listriknya. Nah jadi hubungan itu tetap kita jaga di warga tempat, dan warga tempat juga menjadi apa ya, CCTV berjalan kita ya Bapak Ibu ya, terkait tindak apa ya, tingkah laku siswa. Jadi misalnya jangan sampai lah ya, kalau kita tahu kan Sekolah Tiga Pontianak itu ya sejauh ini memang alhamdulillah siswanya itu masih di kategori baik lah. Jadi itu juga tidak apa ya, tidak menutup kemungkinan memang dari warga juga gitu, dan melihat pola tingkah laku anak-anak di sekitar. Jadi kalau memang ada bermasalah mereka yang melaporkan sekolah. Nah, itulah saling berkontribusi dan juga berkomunikasi. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah acara kita pada hari ini tentang IHT Ahan Asep. Ya, jika tidak ada lagi yang bertanya, maka sesi tanya jawab ini saya tutup, dan kita akan sama-sama menutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian acara kegiatan IHT tentang pemetaan aset untuk hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada terdapat kesalahan atau kekurangan selama kegiatan kita hari ini. Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.